Kembali lagi di podcast Milan Aman. Oke, pemirsa, malam ini kita ada di luar studio outdoor, tidak seperti biasanya ya. Dan kali ini juga bintang tamunya juga tidak seperti biasanya. Boleh dikenalin Mas? Dengan Mas siapa ini? Dengan Haris. Oh, Mas Haris. Ya. Dengan siapa ini? Dedi. Dan saya dengan Massimo Odo. Kang, begitu. Iya, Massimo Odo. Iya. Oh gitu, gue kan Daniel Bonerang. Oh ya, boleh. Kalian tua amat sih bahasnya. Oke, malam ini kita akan bahas putar transfer Milan yang sangat lambat. Maksudnya lambat Banget, Bang Deddy. kan udah masuk 5 ini. 5 orang kan? Coba. Seharusnya di awal sih udah mulai ya, di awal-awal ya. Emang 5 siapa aja, Bang? Nah, tuh yang terakhir itu Jasari. Ya, Sebelum Jasari Luka Modric. ya, Sebelum Luka Modric si Terracciano. Bukan, salah gua. Ricci, Terus sebelum Ricci yang siapa tuh? Modric, udah, Estupian. Yang pertama si yang dari pemain Brighton Estupian, Yang Terracciano. Terracciano kan? Ya, Terracciano yang kiper Atalanta kan? iya. Nah, Berarti udah. emang menurut lu lambat itu? Menurut gua lambat sih, Bang. Tapi kalau menurut lu gimana? Secara transfer Milan musim ini gimana? Bisa nggak bersaing? Ntar dulu, dibukanya pembukaan jendela transfer itu bulan Juli. Bulan Juli. Sekarang kita ngetek di bulan Agustus. 5. Sebulan dapat 5. Kayaknya banyak deh itu. Striker belum. Tapi menurut gue ya itu 5 tapi masih level grade-nya masih di bawah. Tire-nya. Iya, tire-nya masih di bawah. Menurut gue kalaupun itu ngambil Modric yang bekas bintang, mungkin gue sebutnya bekas bintang kali ya. Maksudnya secara umur dia udah tua, baru dimasukin Milan hobi banget, maksudnya tidak mampu, bukan tidak mampu ya untuk bersaing Eropa harusnya, walaupun saat ini kita nggak masuk champion dulu musim ini, tapi setidaknya ada progres lah. Kira-kira kita mau ke depannya nih ngejar championnya gimana, persiapannya dari sekarang. Kalau nunggu kita masuk champion dulu terus baru sibuk beli sana sini, ngebentukin kan tidak segampang itu. Tapi tapi gue di otak gue tiba-tiba aja nih, dari 5 pemain yang udah masuk di Milan, itu yang paling mencolok adalah Luka Modric. Setuju ya? Setuju dengan pengalaman dan sekarang prestasinya. Gue kasih pertanyaan deh. Simple. Fungsinya Luka Modric datang ke AC Milan dengan usia hampir 40 tahun apa? Dari siapa dulu lu jawab? Mas Bibir boleh nih. Iya. Kok Mas Bibir? Bukan loh. Enggak. Kalau menurut gue ya datengin Modric ke Milan dan ini kan mainnya di Serie A ya. Itu ya cocok-cocok aja lah. Kan dia juga sebagai pemimpin ya kan, buat mimpin squad muda dan pengalamannya, dan dia juga nggak apa ya, maksudnya ini kan nggak main di Liga Champion ya, dia nothing tulus, tapi dia punya peran pengalamannya itu seperti itu, pengalamannya cocok buat main Serie A 50-70 menit itu Modric masih cocok lah buat main Serie A. Hampir 40 loh itu, Bir. Cocok lah. Cocok. Enggak, pas lagi menit 70 baru dia masuk. Itu lumayan 20 menit itu. Ya sisanya 70 menit. Wah, gitu. Enggak, kan kita kan kedatangan Jasari sama Ricci. Iya udah dipimpinnya Modric. Mungkin dari nggak dipimpin di lapangan ya, mungkin dari di latihan atau di dalam ruang ganti itu bisa dia jadi pemimpin juga sih. Kalau menurut gua masih cocok lah buat main di Serie A ya. Kalau lo ini Kevin Constant. Oh iya, Bayern. Ya, menurut gua untuk datangnya Modric memang sedikit mendongkrak pemain-pemain muda yang tadinya nggak terlalu bersinar, setidaknya kalau didampingi sama Modric memang ini menurut pribadi gua, orang awam yang nggak itu ini sebentar dulu. Dia curang. Kita lagi ngetek dia, mereka potong. Kacau. Lanjut. Untuk Modric menurut gua ya oke pembelian itu, tapi harusnya
jangan cuma itu doang nih yang tua, yang iya berpengalaman gitu. Satu lagi sama amunisi lagi lah, jangan, kita tahu lah Milan kayaknya beberapa tahun terakhir beli pemain kayaknya selalu nggak pernah grade A banget, pasti di bawah itu. Gua nggak tahu AC Milan kayak gimana, banget gua. 3 musim terakhir pembelian AC Milan yang lu paling kesel. Nih AC Milan kenapa beli pemain ini sih menurut lo? 3 tahun terakhir. Sebut 1 sampai 2 orang aja. Menurut lo? 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir aja. Nggak jelas. Yang ini ngapain sih nih Milan beli pemain ini? Iya dong. Siapa ya pemain yang kurang menurut gua? Kayak Bondowani itu. Sotil. Ricardo Sotil. Ricardo siapa? Sotil. Ya. Sotil. Ya. Itu tuh menurut gua sih kurang sih. Bondowani. Ya. Tapi yang Ricardo Bondowani. Ricardo. Bondo itu yang Bondo. Iya, pemain Monza. Siapa Sotil? Sotil. Bukan Sotil, enggak. Iya. Sotil. Morata maksud. Morata gimana? Enggak, Morata menurut gua walaupun ini kan terus. Ngapa Bang? jadi perdebatan ya di grup. Tau lah. Ini Morata yang kemarin ya. Ya, diskusi kan antara Santi dan Morata. Banyak yang bilang Santi dan banyak yang pro Morata. Menurut lu pembelian Morata ini gimana? Dia striker grade A lah itu. iya. Jadi Harus. itu kan yang pertama. Yang pertama tadi lu bilang Sotil, yang kedua sekarang Morata. Kalau Morata menurut gua walaupun kemarin nggak terlalu bersinar, Setengah musim aja. musim lalu nggak bersinar, tapi dia Bang Aris, thank you. Iya, aman. Tapi menurut gua Morata minimal sama kayak Modric, Siapa? menaikkan. Tapi kan udah dijual ke Como. Sekarang aja Alvaro Morata itu Herwigo ke Como. Nah, sekarang lu Bir, 2 pemain 3 tahun terakhir. Ini ngapain sih AC Milan beli? Nggak jelas. 1 siapa? Siapa ya? Kalau menurut gue kayak sebenarnya Emerson Royal ya. Iya lagi. Royal itu ngapain dibeli ya kan? Mau gantiin Calabria, kalau di sisi lain ya nggak sebagus-bagus sama Calabria kan? Udah dipakai kemarin cedera lah kan? Ya kan? Sekarang udah cabut lagi. Udah cabut. Ya akhirnya cabut juga akhirnya. Mungkin, tapi gue masih Emerson Royal sebenarnya masih berharap sebenarnya. Walaupun Ini lu counter nih iya, pernyataannya dia. iya, Iya. karena mungkin masih baru dan belum menunjukkan aja. Yunus Nusa Progres, menurut gua ada progres. Emerson Royal masih. Tapi dia riwayat cederanya ini, Riz. Iya, Sama aja. Lu mendingan, kalau kata gue mendingan Calabria lah daripada udah gitu. gitu dari bisnis ke bisnis ya. Memang Buset. iya rugi ya. Iya sih. Iya, kedua Yunus Musa sih. Yunus Musa. Iya. Nah, kenapa? Tapi boleh nanti di counter ya. Boleh. Yunus Musa Kenapa kalau lo? Yunus Musa. ya dia mainnya gimana ya? Kalau dibilang nggak jelas ya memang nggak jelas ya. Visi misinya. Kan lagi ngetek ya. Aduh, ada loh. Itu video Yung. Astaga. Ya udah. Aman. Lanjut. Iya, Yunus Musa. Enggak ada miau. Ayam. Yuk, lanjut. Yunus Musa. Tapi gua counter ya. Ini soal Yunus Musa nih. Ini pemikiran tolol aja ya, enggak apa-apa kan? Kita kan bukan pandit. Enggak. Kita bukan pandit. Kita Gua ngerti bola guys. iya. Gua suka aja. Kita disclaimer di sini bukan pandit. Bukan pandit kita. Bukan namain konten YouTube. Biar jalan. Nah, Yunus Musa itu kalau di otak gua itu dia buat backupan aja. Ya. Bagusnya. Kalau dibilang dijual atau jelek, kita kan bukan pemain bola profesional. Kita kan hanya cuap-cuap. Yang tahu kan manajemen. Kalau masih Yunus Musa sampai detik ini dipertahanin sama manajemen, berarti kan ada artinya buat ada engagement untuk Milan di orang Amerika sono. Karena ada 2 pemain Amerika nih, Pulisic sama Yunus Musa. Masuk dong. Karena pramusim apa-apa tuh pas lagi jeda internasional. Kok jeda internasional? Bukan dong, pramusim gini. Iya, pramusim. Iya, awal-awal tahun mereka datang kan ke Amerika kan? Iya, itu maksud gua ngejual ya. Iya, itu maksud gua. Emerson Royal ngejual apa, main di jelek kan? Dia Enggak, mungkin supporter mending sekalian ngambil JIC saja. Indonesia kan bukan supporternya yang gimana ya kan? Kalau gitu,
Milanisi Indonesia, pengurusnya harus terus dong. Ya, Ya, benar. bagaimana Tapi kan kita nggak punya Enggak bisa. nggak bisa ya. Nggak Itu biarin lah urusan kita kan bisa mesin kopi nggak? Sorry, bentar lu mau mesin kopi mesin. Oh, Oh, mesinnya di ya. bawah. Harus di bawah. Nggak bisa. Oh ya, Lagi ngetik lagi. Enggak apa-apa, nanti diedit. Enggak apa-apa. Iya, itu untuk pertanyaan gue yang tadi barusan 3 tahun terakhir pemain AC Milan yang zong lah ya. iya. Jadi sekarang dibalik nih pertanyaannya. Pemain AC Milan satu aja menurut lu yang keren bener ini pemain dari lu. Redsner lah, Iya, dari lu dia dulu sabar. Redsner lah. Sayangnya dijual. Itu menurut gua Tijani Reinders. iya, Tijani lah. Lihat kontribusi dan golnya, nggak hanya kontribusi golnya ya. Cuman kan dari engagement juga kan itu dia keturunan dari Indonesia, Ambon, Maluku. Ambon, Maluku, dan kontribusinya juga dia ada ya kan buat Milan walau kemarin juara apa Supercopa ya. Supercopa. Iya, Itu doang sih Dan satu-satunya. iya ketika striker lu buntu lu bisa menjadi cetak gol. Dia di derby golin berapa sih, 1 apa 2 tuh? 2 kali deh. 2 kali ya. Itu menurut gua satu pemain yang sayang banget dijual ya. Tapi mau gimana lagi, jual Tijani kita dapat 3 Pemain pemain ya kan, Jasari, Ricci lagi inget. Jasari, Ricci sama Modric. Modric gratis, Pak. Ya, enggak. Ya gitu. Nah, Tijani Reinders sudah dijawab. Menurut lo siapa, Pak? Iya sih, Tijani Reinders karena Tijani menurut gua aset banget sih. Sayangnya dijual aja. Ya, itu Tapi kan kalau misal nih, oke, Tijani dua-duanya Tijani Reinders Iya, gua setuju, gua sepakat. dalam 3 tahun terakhir. Nah, sekarang yang datang Luka Modric. Luka Modric kita geserin, ada 2 pemain yang sama-sama gelandang. Samuel Ricci sama si Jasari. Jasari. Menurut lo dari sekarang kita ngebayangin ini di antara 2 pemain ini siapa nih yang bagus nih? Siapa nih yang bakalan menjual? Kan kita tahu nih, kita belak-belakan aja dah. AC Milan tuh gak bakalan bisa bertahan lama. Kayak Tijani Reinders, gak mungkin sampai 10 tahun di Milan, gak mungkin. Iya, benar. Belum dia cabut ke Manchester City si Tijani Reinders itu tanda tangan kontrak, perpanjang kontrak. Ya, makanya dia terakhir pas pertandingan terakhir dia doang yang terakhir keluar ke Stadion stadion sama anaknya. dan keliling dulu. Itu sebenarnya udah ngasih tanda Bursa tanda. kasih tanda-tanda kalau dia mau hengkang sih. Tapi kata adminnya juga nih jangan kayak gitu dong. Lu tahu-tahu banget nih kita netizen nggak tolol-tolol. Kalau menurut gue ya 2 rekrutan ini pengganti Tijani ya. Ini Si Jasari Jasari sama dan Ricci. Ricci ya. Semoga bisa berkembang untuk dijual. Bener, emang bener. Itu yang grade A sekalian. Nah, saat itu atau saat ini tuh lagi bintang. Susah. Gaji. Masalah di Milan tuh gaji ya pemirsa ya. Enggak. Apa lu bilang? Gaji lah. Pemirsa. Tahu aja penonton ngasih. Gak apa-apa. Penonton itu Ya menurut gue. Mas, ini nggak dipajang. Oh iya ini kita kedatangan sponsor ya. kamu digaji. Ini Bayar. parfum kita Yang Dennis satu. London. Terima kasih Dennis London Signature parfumnya ini Dianura. ada. Lu yang apa bang? Gue Bolt. Lu Dennis London. Bolt. Ya. Ada Bolt, ada jeans, Jeans. ada Ken nih, ada Ken. Kin. ya ini jeans nih, ini jeans. Ada Ken, ada ini parfumnya bisa buat Cowok, cewek. cowok, cewek Unisex. dan unisex. Itu Dan bisa dibeli di TikTok dan Shopee ya. Nanti linknya deskripsinya ada di bawah ini. Atau yang lainnya mau masuk ke kita UMKM yang lainnya boleh silakan hubungin di bawah TP di ini. bawah. TP di Kayaknya bawah kita ini. nggak janjian deh Gir, kayak gitu. Gir. ada usaha. Ada. Oke, semuanya Lanjut. UMKM. Bang Dedi ini punya nasi goreng. Nasi gorengnya kalau mau dibawa sini mau gerobak dulunya boleh Bang Dedi. Lanjut tuh bahas bunga aja. Kan lebih fair kalau bahas bola. Ini dah. Kita lanjut Kita ke tokannya cocok nih bertiga. Jasari. Kita lanjut Jasari dan Jasari sama Ricci. Ricci. Ya, Lu mau bahas mana dulu? tergantung ya. Ini manajemen bisnisnya. Sebentar, bukan kasih berbisnis. tahu dulu. Jasari sama si Ricci ini posisinya sebagai apa? Sebagai pemain Milan. Betul. Si gampang tuh jawab. Enggak gelandang. Kaget. Dua-duanya gelandang ya kan. Ricci dari Torino Ya, lebih spesifik dong. Gelandang Dan si- kenapa serang?
Ya, Jasari kan gelandang serang kan. Rincian nih. Jasari gelandang bertahan. Oh ya, Dua-duanya gelandang jangkar lah. jangkar lah. Bedanya tipenya gua nggak tahu dia box to box atau Ini apa. tipenya tipe C deh. Bukan Nih type C nih. Type C. Type C ya. Lanjut. Ya udah. Kalau Jasari. gue nih tergantung ya, pembelian Milan ini bagus lah, dua pemain muda ini ya. Potensinya bisa dikembangkan di Milan dan tergantung dari Milannya. Ini Milan dan Allegri mau ngangkat Milan ke UCL atau mau bikin pemain ini nantinya dijual ke tim lain seperti Tijani itu. Kalau gua gini, kalau ngomongin ini udah ngambil masuk Allegri sampai segitunya. Karena nggak ada yang mau pelatih. iya, Astagfirullahaladzim. Kaget gua. Astagfirullahaladzim. Mulutnya banget tapi iya sih. tapi kalau mau ngambil secara pelatih yang udah senior, kenapa seperti itu? Setidaknya butuh pengalaman pelatih yang sudah terbukti ya. Nggak bisa kalau ngambil pelatih yang zaman Pioli yang nggak tahu dari antah berantah tiba-tiba naik gitu. Sorry yang pihak penggemar Pioli ya, gue nggak menjelekan Pioli tapi Scudetto loh. iya itu Scudetto waktu. tapi menurut gue Milan yang sekarang itu harus diisi sama tim kepelatihan yang sudah terbukti, sudah punya story yang bagus. Karena apa? Karena menaikkan kedepannya Milan kayak gimana nih? Arahnya bingung gua kemana. Masnya nih sanjung-sanjung Alergi kayaknya masih akrab banget sama Allegri. Dulu main lereng bareng sama gua. Tapi Allegri katanya ya nggak cocok sama pemain muda. Gimana menurut lu? Ini yang dibeli Ricci sama Jasari. Sumber lu dari mana dulu dah? Lu bukti-buktinya Milan Sumber lu counter lagi. Iya. Enggak kan memang Milan terakhir dilatih itu kan pemain muda jarang kan banget kan. Terus di Juve juga dia pemain muda paling ada berapa kayak Pogba ya kan. Cuman kan dia beli Tepes dan beli yang lain. Kalau dia berkembang kan nih dua pemain ini, Jasari sama si itu, Birutsu. Bisa aja karena gak ada pemain lagi. Iya betul. Masa dia mau mainin Modric 90 menit ya kan gak hati tuh orang lain. Lu pikir aja. Kan ada Fofana. Enggak sekalian suruh Ibra masuk lagi aja. Yusuf Fofana masih ada. Musa. Ya ini juga masih ada. Kita jangan lupain Ismail Bennacer sama Yasin Adli. Iya betul lagi. Adli kan udah dipindahin ke Futuro. Sebentar. Oke, tapi kan itu statusnya kan masih bisa Bisa. Ini kan konteksnya, kenapa nggak dipertahanin nih si Bennacer sama Adli? Bennacer Bukan karena ini Allegri nggak mau nih sama Adli sama Bennacer, bukan. Ini otak lu aja berpikir, ini kenapa Bennacer sama Adli nggak dipakai sama Allegri? Ya nggak cocok skemanya lah. Ya mungkin cara pelatihannya nggak cocok, permainannya kayak Betul. gimana gua tahu. Mungkin cocok. bagi dia Ricci dan satu lagi siapa? Jasari. Masuk mungkin Iya. untuk mendampingi sosok Modric itu. Iya lagi. Iya. Tapi, nah ini kadang ini kan kita pasti yang nonton nih Milanis ini rata-rata hampir 95%. Gue yakin. Agak Ya. Inter juga ada Inter di mana Inter fansnya. Romanisi. Romanya gue dulu pendukung Roma loh. Lo kok bisa? Idola gue Totti. Dari idola. Dari 2000. Berarti lu Totti misi dong. Ya. Ada sih. Pas Roma Scudetto gue sekarang gue ngidolain Totti. Gue gak punya pemain idola Milan. Satu pun. Bagi gue kalau udah suka sama tim ya udah semuanya gue suka. Bentar biar ini kita udah geser konteksnya. Jadi kita geser dulu obrolan transfer. Jadi itu tentang transfer AC Milan di musim 2025-2026 kita kelar. Belum. Kalau nggak dibahas maksudnya. Sekarang itu kita butuh striker tinggal Santi Jimenez. Ini lagi ada rame rumor Vlahovic sama Ozil. Hailun. Ya, kalau kata gue mah dua-duanya sikat. Emang ada duitnya. Aduh. Kata beli Striker kan cuma Santi kan, Camarda cabut. Kami Abraham balik. ya. Enggak dong ke Besiktas. Oh kayak Besiktas ya? Besiktas. Ya maksudnya balik pinjaman Ya, terus boleh. itu. Ya, Morata ke Como. Origi nggak jelas.
Origi udah makan gaji buta. Ya makan gaji buta. Tinggal Santi Jimenez. Rafael Leo? Ya dia kan pasti sayap kiri lah. Oh iya ya. Formasinya Itu sih pelan jadi striker. Bisa. nggak pernah tapi nggak pernah. Nggak pernah, Tapi jarang. nggak pernah. Kalau Pulisic kecuali Pulisic pernah. Pokoknya dia jadi striker. Pas ngelawan ini. Iya Arsenal. itu pas lagi si Okafor Noah masuk, Leo kan ada. Iya. Noah juga Posisinya kan sama kan? Iya. Karena Noah kan Digeser ke Ke kiri. kiri, dia main di iya tengah. itu masih maksud pas gua. Senin apa itu? Walaupun di Arsenal gua tonton kurang ini pas Di Arsenal. enggak sorry. Pas Pas Singapura malah Arsenal kan nggak jelas, Allegri-nya kurang. Iya. Maksud kan? Tapi menurut gua ada lah kayaknya bisa lah jadi striker. Siapa? Leo. Leo tuh. Cuma tergantung dari tengahnya nih. Ngasih bola ke dia gimana. Soalnya Leo tuh tipikal gocek-gocek mulu. Ya tapi kalau menurut lu Hojlund sama Vlahovic mau mendingan mana? Iya, Hojlund lah. Enggak gua. Lu siapa ya? Bang Ded? Vlahovic. Alasannya? Tapi jujur ya, gue juga Vlahovic. Gue Vlahovic. Enggak gua Hojlund. Gue Vlahovic. Itu gua Karena Vlahovic. Vlahovic sama si Santi nih kalau dimainin, misalkan Allegri mainin 2 striker, Vlahovic nih bisa jadi pemantul kayak Giroud. gua patokannya di PES. Ya Allah ya Robby. Astagfirullahaladzim. PES pakai Hojlund lu cetak gol udah pasti. Coba di PES. Ya mungkin enggak. Iya, Ntar dulu nih. Gua kaget nih. Tag jawaban lu gua kaget nih. Sumpah. Kaget deh ya. Kalau di Football Manager masih masuk. Gua kaget nih. Pemain PES. Oh iya boleh. Boleh, Nggak bebas. dilarang. Lanjut. Enggak, kalau kata gue Vlahovic. Karena kalau misalkan diduetin sama Santi nih, Vlahovic ini bisa jadi pemantul seperti Giroud. Dia goal getter juga, dia bisa mencetak gol dan dia juga bisa jadi pemantul. Nah, seperti itu. Kalau Hojlund ini Hojlund ini memang dia striker yang tipe-tipe cari bola juga kan. Seperti Morata kemarin kan. Masih rajin cari bola kan. Tapi kalau cocok buat di Milan sih Vlahovic. Kalau gue kenapa Vlahovic mending masuk ke Milan? Kenapa? Karena pernah dilatih sama Allegri. Ya, Punya koneksi. betul. Itu aja titik. Walaupun Hojlund juga pernah main di Atalanta. Cuman kan sebentar. Sebentar doang. Sebentar doang. Nah, kalau misalkan Allegri yang tadi lu bilang karakternya, dulu Allegri itu seneng sama pemain yang lebih tua, yang udah jadi daripada dibangun dulu dari awal. Mendingan yang udah mateng. Nah, mendingan Vlahovic. Iya benar. 2-3 tahun ya udahlah nggak apa-apa. Cukup lah buat naikin Milan ke UCL lagi. Kalau ngomongin dulu ya beda lah. Formasi Milan zaman dulu bertabur. Nah, tadi gue juga ke distract nih sama Bibir. Iya. Tadi dibilang Jimenez diduetin sama Vlahovic. Iya. Allegri jarang kayak gitu. Formasi 2 striker. Tepes Ya, sama siapa ya? Higuain ya? dulu Higuain sama Morata juga. Puccini juga kan pernah kan ada kan? Puccini sama Tepes Puccini tuh. bukannya zamannya Juve. Conte. Allegri udah kan ya? Ya, pokoknya itulah zaman itulah. Kayaknya udah gitu Milan tuh tipikal satu striker. 4-2-3-1 kalau enggak 4-3-3. Tapi pernah mainin Casano, Ibra bareng sama Robinho ya kan? Ini jauh banget nih. Nih Gen Z enggak ada yang ngerti nih. Enggak, kalau ya balik lagi kalau ngomongin zaman dulu ya karena bertabur bintang. Iya. Iya gampang banget. Iya. Raciknya Udah jadi. istilahnya tuh Iya. lu merem jadi pelatih juga, lu juga jadi Makanya. pelatih Milan juga saat itu bisa. Iya makanya kan gue bilang. Iya. Tapi kalau Vlahovic itu bisa jadi pemantul kayak Ibra. Waktu Nocerino sukses kan pemantulnya Ibra. Iya betul. Nocerino begitu Ibrahimovic cabut, Nocerino jadi apa? Iya. Tukang nasi Maksud gue, goreng. nah kayak Giroud datang kan dia jadi pemantul juga kan buat para Gelandangnya. gelandangnya ya kayak gitu. Maksud gue cari striker yang tipe-tipe gitu. Itu juga si Giroud nggak maruk orangnya. Betul ya itu makanya kan gue bilang cari striker yang gitu. Nah, dulu maruk tuh bahasa nggak serakah gitu. Yang serakah. Takutnya Gen Z ada yang nonton kan. Perlu lah. Menurut gua kenapa striker tuh harus serakah? Jiwa goal getternya harus ada. Nggak mungkin coba lu serakahnya nih kalau Lihat Manchester City saat Haaland belum ada tuh main gocek. Bola memang di mereka. Iya. Siapa yang bahas Tapi siapa? jadi gol. Gocek-gocek sih. City waktu masih belum ada masuk Haaland nih. kayak mungkin Iya, kayak kalau Mahrez, itu kan secara Bernardo teknik, Silva. striker yang haus gol yang Oh iya, gol getter gitu ya. ya gol getter gitu. Tapi kan Alan striker tap in kan. Tapi
menurut gua harus ada yang haus gol. Yang bisa lu ngadepin mantul-mantul bola. Soal sprint, soal kecepatan, Vlahovic sama Ailun. Vlahovic juga kenceng kok larinya. Kenceng. Gue dua karakter pemain ini nggak terlalu tahu banget tapi kalau gue lebih Vlahovic. Ya, bukan selera sih. Selera ya, boleh. Beda-beda. Ini kalau manajemennya Milan yang tahu ya, yang dengar, yang nonton ini, beli Vlahovic. All ya. Hoylund. Saya kemarin tuh ada Lorenzo Luca, cuman dibajak sama Napoli kan. Oh, Udinese. Iya kan? Itu dari musim lalu. Iya, dari musim lalu kan. Orang dalam Milan ya, tahu amat. Bahkan kita di grup tahu nomor WhatsApp-nya, Lu tahu nggak di grup Milan, diskusi Milanisti? Ya. Itu setiap hari transfer aja. Gue kasih tahu nomor WhatsApp-nya Fabrizio Romano. Buset. Marah ya, Si tahu. pabrik Kang tahu tapi di ketemu gua. Japri gua tahu nggak bang nanti gitu. Ya gua bisa apa? Jadi menurut lu berdua dan kita bertiga, AC Milan ditransfer musim ini di bulan di mana kita nge-tag podcast ini, itu harus striker. Striker kurang aja. Berarti menurut lu back udah aman? Sebenarnya back kurang sih ya. Enggak, kalau ngomongin secara ini kayaknya semuanya kurang ya. Kayaknya banyak Enggak. ngomong semuanya kurang. Cuman Iya, kita lihat keuangan Milan juga lah. Kita ngeliat ini juga lah. Jadi menurut gua ya udah cukup lah. Back gimana nggak? Itu masuk akal striker sih. Kalau emang Santi Gimenez doang strikernya. Ya. Pengganti Theo siapa ya? Estupian kan? Estupian. Itu satu lagi tuh yang mana sih? Standard League apa Red Star Braga sih? Yang pemain mudanya mau dibeli tuh. Sama Milan Ya. ada tuh back. Ada back. Ada. Back kiri. Enggak tahu udah back kiri atau kanan. Pokoknya backnya mudanya Red Star Standard League atau Red Star Belgrade ya. Pokoknya gitulah. Mau diambil Mau diambil. sama Milan. Milan lah sama Inter. Malut United. Ya Allah, jauh bener mah. Ya udah. Oke, udah. Closing dong, lu closing dong. Udah, teman-teman segitu aja. Udah. Berita transfer nggak jelas dari Ini nggak kita. bahas di JFC gitu, Sumsel. United gitu. Oh enggak. Ribut. Ya kita jangan bahas bola lokal. Bukan Takut dan itu bukan. Oh, apa guys? Bukan kapasitas. Kita bukan kapasitas ngomongin soal Liga Indonesia. Nanti kita undang Coach Justin aja buat bahas Ih beneran. Liga Indonesia. Bener enggak gua. Enggak bercanda. Tapi beneran kita mau ngundang Coach Justin. Tunggu aja ya. Oke? Oke. Lu bahas apa itu? Belanda. Bahas timnas Timnas. Erick Thohir dan Sebenarnya kalau sama Coach Justin ngebahas keuangan aja. Kayaknya dia lebih tertarik keuangan ya. Oke, terima kasih untuk para pendengar Buletin Milanello yang sangat setia banget. Benar setia. Setia. Jangan lupa ya, nanti daftar member dan nanti ada keuntungan dari member kayak seperti kemarin bisa nonton latihan pemain Milan di Singapura. Oke, gratis itu kemarin tuh. Karena apa? Karena member. Oke, dan banyak lagi nanti manfaat-manfaat atau benefit member. Enggak, member lu kita emang. Yuk, lanjut. Maaf. Terima kasih Terima kasih semua yang Iya. Udah Milan.